Shalom, baik, perkenalkan nama saya Ningsiani. Saya dari kelas B Pendidikan Agama Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah gender. Bagian yang pertama, bagaimana cara Allah menciptakan manusia. Dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2 diceritakan tentang bagaimana cara Allah menciptakan manusia. Yang pertama, manusia diciptakan berbeda dari ciptaan lainnya, yaitu Tuhan Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, dan memberikan kuasa kepadanya untuk mengelola ciptaan yang lainnya. Kemudian yang kedua, Tuhan Allah mengambil debu tanah dan menciptakan manusia itu serta menghembuskan nafas hidup kepadanya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yang ketiga, Tuhan Allah membuat manusia, yaitu laki-laki itu tidur nyenyak dan mengambil salah satu rusuk daripadanya, dan dari rusuk yang diambilnya itu dibangunnyalah perempuan dan dibawanya kepada manusia itu. Bagian yang kedua yaitu maksud dari 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai 9. Dalam ayat ini Paulus menekankan kesetaraan gender dalam tulisannya yang lain. Dalam Galatia 3 ayat 28 dan 1 Korintus 7 ayat 2 sampai 4. Dengan mengekspresikan urutan penciptaan, maka Paulus berargumen bahwa karena laki-laki diciptakan sebelum perempuan dan perempuan adalah penolong yang sepadan untuk laki-laki, maka perempuan berhak untuk menudungi kepalanya. Urutan penciptaan digunakan oleh Paulus untuk menunjukkan otoritas suami atas istri dalam hubungan pernikahan. Otoritas ini menjadi semacam pola untuk relasi antara laki-laki dan perempuan dalam komunitas. Dalam hal ini, perempuan dipanggil oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan kasih untuk membangun hubungan dalam sebuah komunitas. Kemudian yang kedua, maksud dari 1 Timotius pasal 2 ayat 13 sampai 14. Argumentasi Paulus untuk tanggung jawab laki-laki sebagai pimpinan dan pembina rohani baik di rumah maupun di gereja. Ada dua alasan dari argumentasi tersebut, yaitu yang pertama, didasarkan pada maksud Allah dalam penciptaan. Tuhan Allah menciptakan laki-laki terlebih dahulu untuk menyatakan maksudnya bahwa laki-laki harus memberi pimpinan kepada wanita dan keluarga. Alasan yang kedua yaitu argumentasi Paulus ini juga didasarkan pada akibat yang merusak apabila laki-laki dan perempuan mengabaikan pesan yang diberikan kepada mereka dalam Taman Eden. Hawa yang terlepas dari kepalanya, yaitu laki-laki, dalam hal ini Adam, memakan buah terlarang itu. Juga Adam yang sebagai pimpinan di bawah Allah menyetujui perbuatan Hawa tersebut sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Dan perbuatan mereka ini membawa kematian atas seluruh umat manusia. Bagian yang pertama tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Soal yang pertama, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Manusia yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka melanggar perintah Tuhan, di mana ular berhasil membujuk Hawa sehingga Hawa pun membujuk Adam untuk memakan buah larangan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka. Mereka memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat secara bersama-sama. Pelanggaran ini menjadi dosa pertama yang dibuat oleh manusia. Juga dapat dikatakan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa karena mereka mengikuti keinginan diri sendiri tanpa memikirkan perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Kemudian soal yang kedua, apa akibat dari keberdosaan manusia? Ada 10 akibat dari keberdosaan manusia, yaitu yang pertama, merusak hubungan antara Allah dengan manusia. Yang kedua, merusak hubungan antara manusia dengan sesamanya. Yang ketiga, merusak citra manusia. Yang keempat, timbulnya penghakiman. Yang kelima, membawa penderitaan. Yang keenam, hukum tak bertuai. Yang ketujuh, membawa ketakutan.
yang kedelapan membawa kematian, yang kesembilan merusak hubungan manusia dengan alam sekitar, dan yang kesepuluh membawa penyakit. Soal yang ketiga yaitu cara Tuhan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dalam Kejadian pasal 3 dijelaskan bahwa setelah jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Tuhan juga mengadakan permusuhan antara manusia yaitu Hawa dengan ular yang membujuknya, di mana ular ini dikutuk sehingga ia berjalan dengan melata. Sementara itu, Hawa dan keturunan perempuan dibuat bersusah payah ketika mengandung dan merasakan kesakitan ketika melahirkan. Kemudian Adam dihukum dan dengan keturunan laki-laki dengan bersusah payah untuk mencari rezeki di tanah yang diberikan Tuhan kepadanya. Hukuman dan pengusiran ini menjadi sejarah awal dari kehidupan manusia. Tetapi perlu diketahui bahwa Tuhan menghukum mereka karena pelanggaran yang mereka lakukan, bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka. Tuhan tetap mengasihi mereka, yaitu dengan membuatkan pakaian dari kulit binatang dan memakaikannya kepada mereka. Jelas dalam Kejadian pasal 3 ayat 20. Kemudian bagian yang kedua yaitu penebusan oleh Yesus Kristus. Konsep penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus yaitu konsep penebusan universal partikular, yang artinya penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah universal, sama seperti dosa yang bersifat universal. Yang artinya penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus yaitu untuk menggantikan posisi semua manusia yang berdosa. Tetapi dalam pengaplikasiannya perlu juga ada pengakuan yang partikular sehubungan dengan tanggung jawab mereka. Kemudian yang kedua yaitu cara Allah memulihkan hubungan antar manusia, yaitu dengan memberikan anak tunggalnya yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Yohanes 3 ayat 16. Kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia yaitu untuk memberikan damai sejahtera, untuk memulihkan hubungan antar manusia. Tidak hanya hubungan vertikal tetapi juga hubungan horizontal, yaitu manusia berdamai dengan Allah dan manusia berdamai dengan sesamanya.